Saya ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Ya, Sore, Pak. sehat selalu ya. Bapak sehat selalu, Pak. Ya, oke. Ini pembahasan ini ya mengenai video ya. Video kemarin juga mengenai framing, game teori, sama bias kognitif ya. Nah, udah tahu ya framing ya dari video itu. Apa framing itu? Framing tahu? Framing ada yang tahu? Pembingkaian, Pak. Pembingkaian, Pak. Ya. Nah, saya kasih tugas ini ya, paper ya. Jadi misalkan ini ya, ada dua opsi, mungkin pasti yang banyak yang milih itu yang 200 orang akan selamat ya. Terus ini juga pasti yang dipilih itu yang nomor 2. Timbang ini ya, karena ini adalah negatif ya. Pernyataan negatif. Kemudian ini, kalian pilih mana nih? Yogurt yang 20% fat atau 80% fat free? Lebih pilih yang mana? Bayangkan. 80% fat free. 80% fat free. Padahal ya sama aja. Nah, itulah pembingkaian ya. Nah, meskipun itu ada juga yang kayak seperti ini ya. Ini biasa ya. Risetnya biasa. Ini ditambahin framing, jadinya luar biasa. Bikin luar biasa. Misalkan ini ya, buy one get one atau 50% off. Sebenarnya sama, tapi yang membudayakan konsumtif adalah buy one get one. Kalau 50% off berarti cuman ini aja. Cuman apa? Oh, ternyata harganya cuma 50% saja. Seperti itu. Jadi tipikalnya itu mengubah keputusan si konsumen untuk bahwasanya mau beli lagi. Gitu. Benar ya? Kok cepat copot, Om? Tadi mana? Oh, di bawah. Ini ada beberapa yang mau gabung nih. Bentar ya. Nah, ini juga pajak. Kalian tahu pernah bayar pajak? Belum kan? Pasti yang kerja bayar pajak kan? Nah, bilang bahwasanya mengframing pajak bahwasanya pajak itu ada manfaatnya itu. Gitu. Jadi orang-orang tertarik untuk bayar pajak. Ini juga ya. Itu framing ya. Jadi framing itu tipikalnya adalah ini. Jadi pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Medianya macam-macam ya. Nah, framing itu tipikalnya adalah beberapa fakta, tapi beberapa fakta saja yang ditampilkan. Jadi nggak semua fakta itu ditampilkan. Sehingga membentuk suatu realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Jadi misalkan ada pemberitaan, misalkan toko A itu orangnya jelek. Nah, persepsi masyarakat itu bilangnya ya toko A itu ya jelek gitu, sehingga mengakibatkan ini persepsi yang setengah-setengah saja berdasarkan fakta-fakta yang ditampilkan seperti itu. Misalkan yang sekarang yang lagi hot ya, yang lagi hot apa? UU. Ada yang ke jalan kemarin? Iya, Pak. Nah, Omnibus. nah itu mungkin secara umum ya, orang-orang itu sifatnya heuristik. Heuristik maksudnya apa? Orang-orang itu mencerna
sesuatu pernyataan yang gampang diingat saja tanpa ada koreksi sana sini seperti itu. Dan seperti yang dikatakan video ya, sehingga mungkin ada beberapa orang itu terpancing akan pernyataan atau suatu ini ya berita yang sudah di framing. Nah, efek framing ya menonjolkan aspek tertentu, mengaburkan aspek lain, menampilkan sisi tertentu, melupakan sisi lain, yang seperti yang saya katakan ada beberapa fakta, tapi hanya beberapa fakta yang ditampilkan. Jadi ada beberapa fakta yang tidak ditampilkan. Kemudian menampilkan aktor tertentu, menyembunyikan aktor yang lainnya. Kemudian ini ya yang berasa yang sampai sekarang ya, yang mengenai UU tadi, mobilisasi massa. Jadi banyak ya. Banyak yang jalan sampai itu ya. Contohnya yang protes UU itu. Kemudian menggiring khalayak pada ingatan tertentu. Nah, prinsip dasarnya framing itu penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada yang lain. Framing menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dan realitas oleh media. Banyak ya aplikasi framing, ya, politik, kemudian sehari-hari ada juga, kemudian di media juga ada. Bahkan di bisnis pun juga ada. Nah, tipe framing ada dua, spesifik yang spesifik ya. Contohnya misalkan pelaporan tsunami di Asia ya, yang dihubungkan dengan konsekuensinya, kemudian berapa banyak yang mati ya, kemudian apa saja yang ditimbulkan, kemudian kerugian apa saja yang ditimbulkan juga. Kemudian ada yang generik, yang umum ya, misalkan konflik dan ini ya, bidang di politik ya, yang seringkali di framing. Jadi tidak spesifik ya untuk yang generik ini. Nah, ada yang framing itu levelnya itu komunikasi ya. Kemudian ada yang levelnya itu pikiran. Jadi misalkan consists of communication from different actors, source of the news. Berarti ini komunikasi ya yang sudah dikomunikasikan ya melalui media televisi, atau kalau yang massa itu televisi, radio, internet ya sekarang ya, seperti itu. Mungkin tipikalnya bisa positif atau negatif ya. Yang framing in talk consists of mental representation. Jadi representasi secara mental, diinterpretasinya gimana, simplifikasinya gimana, dan ini ya, if not manipulation atau dari reality ya. Jadi realitasnya bagaimana. Nah, saya juga mengirimkan game teori ya, video game teori. Nah, game teori ini tipikalnya aplikasinya di kehidupan sehari-hari kita. Jadi memodelkan game teori itu sebagai, jadi kalian misalkan ada usaha. Nah, usaha itu pastinya ada kompetitor. Nah, dengan kompetitor, kalian pengennya kayak gimana? Bersikap kooperatif kah atau non-kooperatif? Seperti itu. Jadi, misalkan kayak Alfamart sama Indomart, berarti itu dia langsung ini ya, Red Ocean Strategy. Tahu nggak Red Ocean? Kalian searching Google Red Ocean Strategy. Sama Blue Ocean Strategy, itu beda. Kalau Red Ocean berarti head to head, secara langsung, secara brutal, atau secara ini ya, secara terang-terangan bahwasanya kita harus berkompetisi. Beda dengan Blue Ocean itu tipikalnya kita nggak mau kompetitor nggak mau kompetitor sama dengan bisnis kita. Misalkan mau ini bisnis HP high level ya, atau flagship ya. Kalian yang di flagship
Kemudian yang kompetitor itu memasarkan HP yang biasa-biasa saja. Itu yang Blue Ocean. Jadi beda. Kemudian ada tipikalnya prisoner dilemma ya, prisoner dilemma. Jadi misalkan kalau misalkan ada dua pelaku, kalau dua pelaku itu kooperatif, maka hukumannya cuma 1 tahun. Kalau misalkan dua pelaku itu sama-sama ini ya, sama-sama saling menjatuhkan, hukumannya 2 tahun. Tapi salah satu itu ngalah, salah satu menjatuhkan, satunya dapat 3 tahun, satunya bebas. Begitupun sebaliknya. Seperti itu. Analoginya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian kooperatif dengan kompetitor kalian, berarti itu lebih enak. Meskipun ada risiko yang ditanggung juga. Kemudian kalian kalau misalkan berkompetisi secara terang-terangan, itu pun juga ada konsekuensinya ya. Atau risiko. Ini yang saya terangkan tadi ya. Contohnya yang kooperatif adalah ini ya. Sama yang non kooperatif ini. Tahu yang kooperatif kenapa ini? Dulu saya rasakan ketika tahun 2018. Kalau searching di Google ada berita bahwasanya KPPU menjatuhkan sanksi pada Garuda sama Lion Air. Suara saya jelas nggak? Suara saya Jelas, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Ya. Ya itu ya. Ada teman-teman yang belum di ACC, Pak. Ya, udah saya Yang upload. mau masuk. Ya sudah saya. Itu ya. Saya merasakan itu ya yang di Garuda sama Lion ini. Dulu tahun 2018 misalkan saya menahan-nahan untuk nggak pulang gitu. Karena tiketnya mahal. Bayangkan yang pas dulu itu satu tiket itu 1.800.000 ya. Nah sekarang itu setengahnya 800-an. Nah itu mungkin ada ini ya mafia di maskapai ini ya, kemungkinan ya. Nah, itu bukti bahwasanya game teori secara ya. Nah kemudian saya contohkan juga cognitive bias ya, cognitive bias. Jadi orang itu tidak hanya berpikir secara rasional, tapi juga irasional. Seringkali ya. Contohnya ya, ini. Kelihatan nggak? Misalkan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Misalkan satu ya. Saya pengalaman nih. Pas Maret itu, COVID kan masuk ke Indonesia. Nah, banyak itu orang-orang di misalkan Top Cepek itu ternyata menimbun makanan. Iya nggak? Beli makanan gitu. Ini misalkan saya butuh menyimpan banyak makanan sekarang agar tidak perlu ke pasar lagi. Jadi numpuk-numpuk ya. Itu makanan. Terus ada lagi tipikalnya ya. Jika kita melihat banyak orang melakukan tindakan tertentu, kita cenderung untuk melakukannya juga. Misalkan sepedaan, sekarang banyak orang sepedaan nggak? Banyak ya. Nah itu. Padahal dulu-dulunya nggak ada kan? Iya. Mungkin tren ya itu. Terus lagi ada bias konfirmasi ya tipikalnya. Jadi vaksin corona udah ketemu nih. Valid banget infonya. Akhirnya bisa tenang. Padahal itu belum fix betul. Belum fix betul. Gitu. Ini ya pembahasannya. Ini saya kasih tugas sederhana saja. Tugas sederhana aja ya. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Apa, Pak? Ada yang tanyakan? Belum Tes, ada, tes. Pak. Belum. Belum, Enggak, Pak. Enggak ada. Ini, Pak.
Soalnya di sini kan ada cuma 6 jenis saja kan. Masing-masing satu jenis itu ada contohnya. Tapi contohnya belum apa, pasti cuma satu aja kan, satu contoh di setiap satu jenis. Kasih contoh satu saja. Kasih contoh saja. Ya, Pak. Kalau lebih boleh ya, lebih bagus ya. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Tidak, Pak. Tidak. Di PPT boleh ya, di PPT. Tapi lebih banyak PPT sih. PowerPoint ya. Ini. Misalkan kasih contoh ya, yang satu ya. Oh, ini ya. Bias tindakan. Ini nanti fotonya adalah orang-orang berbelanja, antrian itu, gitu ya. Oh, Gitu. berarti kebanyakan pakai PPT ya. Soalnya kalau PPT itu cuma menjelaskan dan contohnya, tapi contohnya kayak berupa tulisan. Sama foto bisa. Oh, foto. Jadi ini ya, Oke. sebutkan, ada ya berapa PPT 1 sampai 6 ya. Kemudian jelaskan itu apa maksudnya. Juga fotonya. Terus fotonya itu ada keterangan bahwasanya ini adalah misalkan orang mengantri karena ini tipikalnya. Macam-macam kok ini ya tipikalnya. Saya kasih contoh beberapa. Ada lagi yang tanyakan selain dari tugas bisa materi ya? Ada yang tanya atau via ini ya, via chat boleh? WA, Pak. WA, Pak. WA aja, Pak. Wah, ada yang tanya? Tidak, Pak. Enggak ya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Siapa ini? Clara, Pak. Iya, Clara, silakan. Salah satu bentuk-bentuk bias itu kan ada rasionalisasi pasca beli sama buyer Stockholm syndrome. Itu perbedaan spesifiknya itu apa sih, Pak? Wah, coba cari referensi dulu ya. Oh, udah, Ya. Pak. Yang dari video yang Bapak itu, Pak. Iya. Coba apa pemahaman? Kalau yang rasionalisasi pasca beli itu kebenaran, mencari kebenaran untuk membeli sesuatu. Kalau misalnya yang buyer Stockholm itu dia akan terus-menerus membela sesuatu yang dia beli, Pak. Kayak contohnya, kalau misalnya rasionalisasi pasca beli itu, dia mencari kebenaran-kebenaran untuk yang dia beli. Tapi kalau yang buyer Stockholm syndrome itu, misalnya dia memilih Jokowi nih, Pak. Nah, dia tuh akan terus membela Jokowi walaupun misalnya presidennya melakukan sesuatu yang salah, tapi karena dia udah memilih, dia tetap membela. Itu perbedaannya tuh apa sih, Pak, sebenarnya yang spesifiknya? Di awal doang ya, Pak. Kalau yang rasionalisasi itu dia mencari kebenaran di awal, kalau yang buyer Stockholm seterusnya dia bakal terus membela gitu. Bentar, ada lagi nggak? Menurut kalian? Belum saya jawab. Ada lagi yang bisa jawab? Tidak, Pak. Nah, hampir betul ya. Jadi tipikalnya, misalkan tipikalnya yang ini ya, iPhone. Ada yang beli iPhone nggak?
dan beberapa produknya. Ada enggak? Tidak, Pak. Saya Enggak. Andro, Pak. Nah, misalkan itu yang Bayer-Stockholm Syndrome. Misalkan, jadi mau apapun itu ya, saya tetap beli itu. Jadi misalkan saya ya, dulu saya iPhone banget sih. Beli iPhone ya, beli Mac, beli iPad. Nah itu, loyalitas ini ya, Bayer-Stockholm Syndrome itu. Jadi setelah membeli ternyata bagus nih ya. Meskipun itu ada cacat-cacatnya ya. Tapi saya tetap beli-beli terus. Itu. Tipikalnya seperti itu. Tapi baru sadarnya sekarang. Baru sadarnya sekarang karena apa? Ya mungkin tahu defek-defeknya atau kelemahan-kelemahan dari itu, ya saya beralih ke lain itu. Seperti itu. Kalau yang satunya itu secara periodis saja, jadi nggak terlalu berhenti periode yang lama. Itu. Oke, Pak. Ya, itu ya. Makasih, Pak. Iya, sih. Ada lagi? Nah, kalau yang rasionalisasi pasca beli, ya kayak tadi itu, tapi tipikalnya kalian beli itu untuk apa itu? Nggak sadar kalau beli itu untuk apa. Sering kan kalian, misalkan kalau beli di Indomaret ya, kalian beli sampo aja. Ada lagi nggak? Pasti pikirannya itu seperti itu. Pernah nggak seperti itu? Sering, Pak. Ya, misalkan beli apa, nanti nggak tahu-tahu ternyata saya beli banyak. Seperti itu. Kalau saya sendiri ya, misalkan beli satu tapi beli banyak ya, itu karena tipikalnya saya memikirnya mumpung saya di sini. Sama nggak pemikirannya sama kayak saya? Mumpung saya di top cepek, saya beli macam-macam itu. Padahal kalau misalkan tipikalnya orang rasional, kalau lebih rasional lagi, kalian punya ada daftar itu. Sebelum misalkan ke top cepek, kalian mendaftar apa yang harus dibeli. Nah, tipikalnya itu juga kayak budaya hedon ya, hedonik. Itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan di WA ya. Di WA ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Silakan bertanya ya mengenai kuliah ini ya. Feel free ya. Jadi ini metodenya saya asinkron ya. Asinkron. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kuliah ini. Ya. Amin, Pak. Sehat selalu ya. Pak. Dan tetap Makasih, Pak. sehat ya. Makasih, Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum. Sehat selalu, Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.